sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita tentang Al-Ghashiyah? Apa itu Ghashiyah? Ada yang berpendapat bahwa Ghashiyah itu adalah ismun min asma al-qiyamah, satu di antara nama-nama kiamat. Dan nama-nama kiamat itu di dalam Al-Quran sampai mencapai 82 nama tentang kiamat itu. Ada Al-Qari'ah, kemudian juga Al-Qiyamah, dan begitu seterusnya. Lah salah satunya dari 82 nama kiamat itu adalah Al-Ghashiyah. Dan dalam kaidah Al-Quran, sebuah peristiwa yang banyak namanya menunjukkan itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Ya, karena kiamat itu peristiwa yang luar biasa. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Al-Ghashiyah itu ismun min asma'in nar, nama dari nama-nama neraka. Jadi nama neraka itu salah satunya adalah Al-Ghashiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 50, syarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka terbuat dari cairan aspal dan wajah-wajah mereka taghsha. Taghsha itu artinya tertutupi oleh apa? Oleh api neraka. Taghsha itu sama dengan kalimat ghashiyah. Jadi di sini ada dua penafsiran. Bisa dimaknai Al-Ghashiyah itu satu di antara nama-nama kiamat, dan penafsiran yang kedua, Ghashiyah itu satu di antara nama-nama neraka Jahannam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul Ghashiyah. Apakah khitab dalam ayat ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya, sudahkah sampai kepada wahai Muhammad berita tentang kiamat? Ataukah khitab ini kepada setiap orang yang membaca Al-Quran? Maknanya, sudahkah sampai kepada anda yang membaca Al-Quran berita tentang kiamat? Dan dua-duanya bisa dijama, digabungkan, karena setiap khitab orang yang diajak bicara itu disebut khitab. Setiap khitab yang dikhitabkan kepada Rasul juga berlaku kepada umat Rasul. Hal ataka hadithul Ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang tertunduk lagi terhina. Kenapa? Karena mereka bekerja sangat keras, lagi kepayahan, tetapi ujungnya mereka memasuki api neraka yang sangat-sangat panas. Di sini para ulama memberikan catatan kepada
kalimat wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ada orang-orang yang mereka betul-betul khusyuk, betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ingin bekerja keras supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah bermanfaat? Tentu tidak akan bermanfaat. Karena khusyuk yang bermanfaat, bekerja keras lagi kepayahan dalam beribadah kepada Allah itu hanya bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Di akhirat itu tidak akan berlaku lagi. Karena di akhirat itu yaumul hisab, hari di mana kita dituntut pertanggungjawaban. Kalau mau khusyuk ya di dunia, kalau mau bekerja keras untuk beribadah dan kepayahan dalam ibadah di dunia, baru manfaat untuk akhirat. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Sekarang di dunia inilah tempat kita beramal, dan besok di akhirat itu tempat kita dihisab. Jadi kalau ingin khusyuk ya di dunia, dan ibadah itu memang ada kepenatan, ada kelelahan. Ibu solat, lelah solat itu. Kalau mau mengikuti betul-betul sunnah Nabi SAW, karena ibadah itu kan tingkatan-tingkatan. Ada ibadah itu jelek sekali, ada ibadah itu pertengahan, ada ibadah itu baik sekali, dan itu yang bisa melakukannya kita sendiri. Ada yang ibadah asal-asalan kan Bu, orang beribadah itu asal-asalan saja, yang penting kewajibannya menurut dia sudah selesai. Ada ibadah mungkin sedikit agak baik, tapi ada ibadah itu yang betul-betul dia beribadah itu di atas puncak kebaikan. Mulai daripada wudunya betul-betul diperhatikan, pakaiannya, kemudian tempat solatnya, sampai ke gerakan-gerakan solatnya betul-betul dia persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya itu kembali kepada diri kita yang melakukan ibadah. Karena kehusyuan itu dikembalikan kepada kita sebenarnya. Kalau wudunya saja bermasalah, macam mana mau khusyuk solatnya? Tapi kalau dalam berwudu dia sudah memperhatikan betul-betul bagaimana cara wudu Nabi, kemudian masuk ke dalam solat dan dia memperhatikan bagaimana solat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat, insyaallah dia akan mendapatkan kekhusyuan. Dan ulama ada yang mengatakan bahwa mendapatkan khusyuk itu karena didahului sebelum solat dia tidak pernah bermaksiat. Kalau sebelum solat dia bermaksiat kepada Allah, maka masuk ke dalam solat itu akan sulit mendapatkan kekhusyuan. Karena maksiat itu melahirkan keras hati. Ketika masuk dalam solat, kerasnya hati itu menghilangkan khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua, menghadirkan azamatullahi azza wa jalla. Betul-betul dia hadirkan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu seorang hamba, seorang yang lemah, di hadapan dia adalah zat yang sangat kuat, yang sangat kaya, maka dia akan mendapatkan kehusyuan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Maksudnya ayat ini bicara tentang hari kiamat. Ada orang-orang yang
mereka ingin khusyuk, ingin bekerja keras supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi percuma. Makanya lihat bagaimana sebagian orang-orang di neraka itu, di padang mahsyar itu, mereka mengatakan sebagaimana dihikayatkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, wa qalu absarna wa sami'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami sekarang sudah melihat bagaimana jahanam di hadapannya. Ya Rabb, kami sudah mendengar. Kemudian dia mengatakan, absarna wa sami'na na'mal salihan. Kami ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal saleh. Dan kami yakin sekarang dengan adanya surga dan neraka. Manfaat? Tidak. Ucapan seperti ini tidak manfaat. Jangankan lagi di akhirat, di alam kubur saja penduduk barzah itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin, kan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sekali lagi saya hidup di dunia, maka saya akan sedekahkan seluruh hartaku dan saya akan bergabung bersama orang-orang yang soleh. Manfaat? Tidak ada manfaatnya, karena ucapan ini diucap setelah kematiannya. Begitu juga setelah terjadinya kiamat, tidak ada manfaat. Tetapi yang bermanfaat itu harusnya ketika dia masih hidup, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak mengatakan sami'na wa absarna, karena di dunia kan perkara-perkara surga neraka itu kan gaib, tidak melihat, sehingga harus diyakini, dan keyakinan itu cukup dengan cara mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci seorang mukmin apabila dipanggil Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan sesuatu, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang al-Yahud wan Nasara. Ayat ini bicara tentang kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari kiamat wajah-wajah mereka tertunduk hina karena di dunia bekerja keras dan kepayahan, tapi di akhirat tasla naran hamiyah. Percuma kerja kerasnya, ujung-ujungnya masuk neraka. Dalam sebuah athar yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati tempat tinggal seorang pendeta. Di zaman Umar itu lewat di sebuah daerah, di situ melewati tempat seorang pendeta. Lalu Umar memanggil pendeta tersebut. Kemudian tiba-tiba ketika muncul pendeta tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian Umar memandang pendeta itu, wayabki, kemudian menangis. Sang pendeta heran, kok gara-gara memandang dia kok bisa nangis gitu ya. Akhirnya pendeta mengatakan, ya Amiral Mukminin, ma yubkik. Wahai Amiral Mukminin, apa yang membuat anda menangis ketika melihat diriku? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dzakartu qaulallahi azza wajal, aku teringat dengan firman Allah kepadamu, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang-orang yang bekerja keras dan juga keletihan dalam beramal saleh di dunia, tapi ujung-ujungnya Allah masukkan ia ke dalam neraka. Fadzakal ladzi abkani, itulah yang menjadikan aku menangis, kata Umar, sambil mengisyaratkan kepada pendeta itu maksudnya. Ya. Kenapa demikian? Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh agama tidak berlaku.
Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai Allah itu hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Cukup sampai di sini tidak? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bahasa Quran mengatakan di akhirat termasuk orang rugi? Kenapa tidak Allah katakan di akhirat masuk neraka umpamanya? Di akhirat masuk jahanam, di akhirat akan diadab. Tetapi Allah bahasakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang rugi, ya karena di dunia lelah letih ibadah, tapi di akhirat masuk neraka kan rugi. Dia sudah habiskan waktunya, tenaganya, biayanya untuk konon dia menyembah Allah, tapi seluruh daya upayanya ditolak Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah ku kabarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang paling rugi amalannya, mereka lah orang-orang yang sudah berupaya keras di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sementara mereka mengira bahwa usahanya itu sebuah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Itulah orang-orang yang merugi. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang mentafsirkan bahwa ayat ini turun kepada Khawarij, kelompok Khawarij. Karena kelompok Khawarij itu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang Khawarij itu luar biasa bu solatnya. Solat mereka jauh lebih hebat dibandingkan solat kita. Baca Quran mereka jauh lebih hebat dibandingkan baca Quran kita. Puasa mereka jauh lebih mulia, lebih hebat dibandingkan puasa kita. Tapi kenapa kemudian akhirnya mereka masuk neraka? Dan Rasul katakan yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Karena amalan mereka tidak mencontoh Nabi. Amalan mereka tidak mencontoh Nabi. Makanya kemudian percuma amalannya, karena amalan yang tidak mencontoh Rasul, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dalam urusan kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Mardud, rad itu artinya ditolak, percuma. Jadi orang-orang Khawarij itu, makanya suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khawarij itu sebenarnya bukan beramal karena Allah, mereka sedang beramal karena dunia. Kemudian orang ini membantah perkataan Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan, ya Imam, aku melihat dengan mataku, mereka, maksudnya orang-orang Khawarij itu, mereka rela keluar dari rumah-rumah mereka, meninggalkan anak istri mereka, mengorbankan dunia mereka, bahkan mereka rela berperang sampai kemudian gugur di pertempuran. Apakah itu dikatakan mereka beramal karena dunia, ya Imam? Bukankah zahirnya mereka beramal karena akhirat? Kemudian Imam Hasan Al-Basri membantah orang ini dan mengatakan, karena kan orang-orang Khawarij itu kebiasaan mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, dan itu kita bisa lihat sejarah-sejarah bagaimana orang-orang Khawarij berperang melawan Ali bin Abi Thalib selaku khalifah kaum muslimin, sampai mereka bertempur habis-habisan. Mereka rela mati gitu ya dalam peperangan itu. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, saya tanya kepada kamu, apakah pemerintah melarang sholat sehingga harus diperangi? Tidak. Apakah pemerintah melarang kalian berpuasa sehingga harus diperangi? Maka orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang haji sehingga harus diperangi?
Orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang engkau berpakaian muslim seperti ini? Dia mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang ibadah-ibadah? Tidak. Kenapa harus diperangi? Kalau memang pemerintah membiarkan kita solat, membiarkan kita puasa, membiarkan kita haji, membiarkan kita berpakaian muslim, membiarkan kita beribadah, lalu apa gunanya Anda menyerang pemerintah itu apa? Kan tujuan kita untuk ibadah. Nah, kita sudah bisa ibadah, kenapa kemudian diserang? Tujuan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita sudah bisa beribadah dengan tenang. Apalagi yang Anda cari? Kenapa Anda membuat kerusuhan untuk supaya ibadah kita tidak tenang jadinya? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah maka ayat ini ada yang mengatakan turun kepada Khawarij, karena Rasul mengatakan yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wasiyamahu ma'asiyamihim yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Salah seorang di antara kalian meremehkan salatnya di hadapan salat mereka, puasanya di hadapan puasa mereka, bacaan Qur'annya di hadapan bacaan Qur'an mereka, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka lelah bekerja tetapi mereka tidak berpahala, seperti anak panah keluar dari busurnya, percuma. Jadi ayat ini juga ada yang mengatakan turun kepada siapa? Orang Khawarij. Ya. Tasla naran hamiyah. Maka ada orang-orang yang lelah letih bekerja di dunia tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Ada yang dibaca tusalla naran hamiyah, ada yang dibaca tasla naran hamiyah. Kemudian Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Masih kisah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri suatu ketika membuat kajian seperti ini. Tiba-tiba muridnya ini memberikan air mineral, air putih, ya, untuk minum sang imam. Kayak ibu ya, kalau saya kisah kajian kan kasih minuman gini. Jadi Hasan Al-Basri ini memandang minuman itu, tiba-tiba dia menangis. Hanya gara-gara memandang air mineral ini, tiba-tiba menangis. Sang murid nih yang menghidangkan air tersebut merasa bingung. Salah apa? Saya hanya menghidangkan minuman saja, kenapa sang imam tiba-tiba menangis ketika memandang minuman itu? Kemudian ditanya, wa mayubkika ya imam? Kenapa anda menangis wahai imam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tadzakkartu umniyata ahlin nar. Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka. Kemudian ditanya, wa ma umniyatu ahlin nar ya imam? Lalu apa angan-angan penduduk neraka itu wahai imam? Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan satu ayat, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Kita tahu bahwa neraka dan sorga itu masing-masing ada jendela. Penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka juga bisa menyaksikan penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini berteriak-teriak, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berteriaklah penduduk neraka kepada penduduk sorga. Apa teriakannya? An afidhu alaina minal ma. Bisa enggak kalian hantarkan air yang Allah anugerahkan kepada kalian di sorga, hantarkan ke neraka? Atau dari apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian di sorga? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Enggak bisa, karena Allah sudah haramkan keduanya, baik minuman ataupun makanan, kepada orang-orang kafir yang ada di neraka. Jadi di neraka itu tidak ada air. Maksudnya tidak ada air yang Allah anugerahkan seperti air-air yang Allah anugerahkan di sorga. Sungai madu, sungai susu, sungai
bersih gitu alirannya, sungai khamar, tidak ada di neraka itu. Yang ada air yang sangat mendidih, kalau seandainya diminum maka hancur semua perutnya. Itulah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang panas. Jadi ketika penduduk neraka itu kehausan, mereka memanggil-manggil Allah dan mengatakan, ya Rabb, berikanlah minum untuk kami kehausan. Maka mereka akan disuguhkan air minum yang sangat panas sekali, yang menghancurkan seluruh badannya. Kemudian Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka penduduk neraka selain daripada pohon dhari'. Apa pohon dhari'? Ada yang mengatakan bahwa pohon dhari' ini sejenis tumbuhan yang banyak durinya. Tumbuhan yang banyak durinya. Dan tumbuhan itu buahnya disebut dhari' karena ada racun. Ya. Ada racun yang kalau seandainya tumbuh di bumi, binatang pun tidak mau dekat karena beracun. Jadi buahnya banyak durinya dan beracun. Ya. Ini dhari yang ada di bumi. Bagaimana dhari yang ada di neraka? Tentu makanan ini sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dimakan dan bisa menghancurkan tenggorokan. Belum lagi sampai ke perut, tenggorokan sudah hancur karena banyak durinya. Ketika dia hendak memasukkan air untuk mendorongnya, malah hancur semuanya. Kenapa kemudian disebut dhari'? Dhari' ini artinya tadarru'. Tadarru' itu memelas bahasa kitanya, ya. Karena ketika makanan ini dimakan, dia memelas kepada Allah supaya dikeluarkan. Ya Allah sampai tersiksa dia, sehingga memelas gitu ya, supaya dikeluarkan lagi karena sudah tidak bisa dikeluarkan, sudah nyarang di tenggorokan dia dan menghancurkannya. Makanya kemudian disebut dhari', karena dia tadarru, memelas kepada Allah untuk dikeluarkan, tapi tidak bisa karena sudah masuk ke dalam rahang dia dan menghancurkan rahangnya. Sebelum ke perutnya, rahangnya sudah hancur duluan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu adalah makanan dari darah dan nanah penduduk neraka itu sendiri. Jadi kalau penduduk neraka itu kelaparan, maka akan disuapi nanah dan darah dari penduduk neraka itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Haqqah 36, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali ghislin. Ghislin itu artinya perpaduan nanah dan darah, itulah makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu disebut zakum, pohon zakum, yang Allah katakan inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun ka ghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi bukannya mengenyangkan, malah kemudian menghancurkan. Makanya dalam sebuah penafsiran, datang Abu Jahal hendak mengejek tentang pohon zakum. Jadi kata Abu Jahal ini, dia mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawifukum biha Muhammadun. Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kamu apa itu pohon zakum? Pohon zakum ini tumbuh di neraka, akarnya sampai ke dasar jahanam. Jadi Abu Jahal ini ingin mengolok-olok Nabi dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tahu enggak kalian pohon zakum itu
yang Muhammad itu selalu menakut-nakuti kalian dengan pohon itu. Maka orang itu mengatakan, la ya Aba Jahal, tidak, kami tidak tahu apa itu zakum. Apa kata Abu Jahal? Zakum itu adalah ajwatu yathriba bizubad atau bizubdi, wallahi la in istamkanna minha lanazkumannahan tazakkuman. Kata dia, zakum itu kurma Madinah. Kata Abu Jahal itu kurma Madinah loh, katanya. Bukan apa-apa, kata Abu Jahal itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya saya akan memakan pohon itu dan akan memakan dari buahnya sepuas-puasnya. Ini kan kurang ajar kan, mengejek. Ya, Abu Jahal mengejek Nabi SAW, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Padahal lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, lau anna qitratan minaz zakum, kalau seandainya ada satu getah, ya, getah dari pohon zakum itu, qutirat, menetes di bumi, la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum, maka niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan kecuali pohon zakum itu. Jadi kalau seandainya getahnya saja, satu tetes saja, itu getah zakum neraka itu diteteskan di bumi, satu dunia makanan akan rusak, satu dunia minuman akan rusak, tidak bisa dimakan dan minum. Itu baru getahnya tuh, kata Rasul. Gimana kalau makan? Maka di sini apa yang dikatakan Abu Jahal itu hanya hendak memperolok-olok Al-Quran dan Nabi SAW. Dan semua makanan dan minuman di sorga itu, kata Allah, la yusminu wa la yugni minju, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ibu kalau lapar kemudian makan, pasti kenyang. Apalagi kalau biasanya makan satu piring, ibu makan 3 piring, pasti kenyang. Coba saja, ya. Kalau ibu haus nih, ibu minum 1 gelas, apalagi 1 jerigen, hilang tuh hausnya, yang ada kembung perut kan itu. Tapi ini makanan ini, ketika lapar dimakan, bukan makin kenyang, makin lapar. Dan ketika minuman itu diminum, bukan hilang hausnya, makin kehausan. Makanya Allah mengatakan, la yusmin wa la yughni minju, tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Orang kalau banyak makan kan lama-lama gemuk kan, ya. Apalagi kalau sudah makan malam pasti gemuk. Tetapi makanan di neraka itu sama sekali tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Ini disebut kondisi halu ahli nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan bagaimana kondisi penduduk surga. Ya. Begitulah Allah kalau menyebutkan neraka pasti setelah menyebutkan surga. Ya, karena dalam teori dakwah juga ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Ada sifatnya menakut-nakuti, ada sifatnya memberi kabar gembira, biar seimbang, biar orang enggak takut terus, maka diceritakan surga. Biar tidak menangis juga terkadang tersenyum dan tertawa. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Na'imah itu artinya wajah orang yang tidak pernah susah hidupnya. Itu disebut na'imah. Karena membedakan wajah orang sulit, orang susah dengan wajah orang yang gembira dan senang itu nampak di dunia saja, Bu. Ada anak kecil usia 3 tahun umpamanya. Yang satu anak pejabat, ya, hidupnya di gedung mewah, fasilitasnya luar biasa, bajunya bagus-bagus, makanannya enak-enak,
terawat, ada AC-nya, ada pembantunya, semua nikmat isi rumahnya. Dengan anak usia 3 tahun tinggal di Ruli, kan beda Bu ya? Sudah ngontrak, kemudian cuman 2 meter pula tingginya, pakai seng, kalau panas kayak di open, nggak punya pakaian, makanannya juga kadang ada yang dimakan, kadang enggak. Coba kumpulkan 2 anak itu, kan nampak tuh bedanya kan? Nampaklah bedanya. Kalau anak yang orang susah sekali kan, bajunya saja kadang-kadang penuh dengan pulau, entah pulau apa tuh di bajunya tuh, karena nggak mampu membeli Baiklin-nya untuk nyuci. Yang penting dikucek sajalah ya. Kemudian dari kulitnya juga beda gitu ya. Tetapi anak orang kaya kan nampak. Itulah disebut kalau ada orang hidup di tempat nikmat, maka disebut wajahnya itu disebut naimah, berseri-seri. Jadi orang yang mendapatkan nikmat dengan orang yang tidak akan dapat nikmat itu dari wajahnya nampak Bu. Orang kalau senang, kalau orang awam itu senang-senang, kadang-kadang siul nggak jelas kan, senyum senyum siul gitu ya. Tapi kalau lagi sulit tuh diem, kemudian mukanya masem, maunya emosi gitu ya, kan nampak tuh. Di dunia saja nampak tuh naimah dengan tidak naimah tuh, apalagi di sorga. Saya contohkan sebuah hadis. Didatangkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, min an'ami ahli dunia. Orang ini ketika di dunia termasuk orang yang paling diberikan nikmat. Bayangkan bahasa hadis menggunakan isim tafdil, an'am ahli dunia. An'am itu artinya tidak ada kenikmatan kecuali Allah berikan kepada dia. Rumahnya megah gitu ya, uangnya banyak, fasilitas nikmatnya, pokoknya hidupnya sejak lahir sampai mati senang saja, tidak pernah susah. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka, didatangkan di hadapan Allah. Kemudian oleh Allah dicelupkan sekali celupan ke neraka, diangkat lagi. Kemudian Allah tanya kepada dia, hal marra bika min ni'amin qad. Kamu selama di dunia, dari mulai lahir sampai usia kamu anggaplah 100 tahun, kau tidak pernah sulit. Setelah aku celupkan kau ke neraka, masih terbayang enggak kenikmatan itu? Dia mengatakan, wallahi ma marra bi min ni'amin qattun. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang sudah pernah saya alami di dunia terlintas sedikit pun tidak. Padahal sejak bayi sampai mati dia senang saja. Tapi sekali dicelupkan di neraka, hilang tuh semua memorinya tuh. Nggak terbayang lagi dia dulu punya mobil, dia dulu punya rumah, dia dulu punya kebun, dia dulu punya uang, dia dulu makan enak, istrinya cantik, dan nggak lagi, hilang udah. Nggak terbayang sedikit pun tuh, bayangkan. Begitu ngerinya neraka, baru dicelupkan saja tuh. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang dihadapkan kepada Allah min akhbathi ahlil ardi, termasuk orang yang paling susah sejak lahir sampai mati, tidak pernah senang hidupnya, susah, tidak punya rumah, hidup di bawah jembatan, cari rizki pun susah, kadang harus minta-minta, menahan malu, pokoknya susah lah. Semua kesusahan ada pada dia sejak lahir sampai mati. Tetapi dia termasuk ahlil jannah, penduduk sorga. Kemudian Allah panggil, Allah celupkan di sorga. Kemudian habis dicelupkan, diangkat lagi dari sorga. Kata Allah, hal marra bika min bukhsin qad. Apakah masih ingat keperitan hidup dulu kau di dunia, kau diusir sana sini, dihina sana sini gitu ya, masih teringat enggak? Dia mengatakan, demi Allah tidak teringat sedikit pun. Hanya gara dicelupkan di sorga, semua memori susah di dunia itu hilang semuanya. Seperti itu loh gambaran neraka dan sorga. Lah di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Wajah yang pertama yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu di akhirat ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Kapan itu? Di permulaan hisab. Ketika dia membaca catatan kebaikannya, maka wajahnya menjadi putih bersih.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajahnya musfir. Musfir itu artinya dari wajah yang sudah putih bersih terpantul cahaya. Wajahnya penuh dengan cahaya. Ya, bahasa ibu-ibu apa? Glowing itu apa namanya? Ya. Yang sudah putih glowing lagi kan itu. Jadi timbul tuh cahaya tuh. Kapan itu? Saat selesai membaca catatan. Dari wajahnya yang sangat putih bersih terpancar sinar. Sudah putih bersinar lagi. Musfir. Wujuhu yawma idin musfirah. Dhahikatu mustabsirah. Dan dia pun tertawa karena senang. Ini dua wajah sebelum masuk surga nih. Ya, dua wajah ini sebelum masuk ke dalam surga. Awal hisab dan akhir hisab. Ketika masuk ke dalam surga, inilah wajah yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ketika dia melihat surga dengan istana-istananya, dengan sungai-sungainya, dengan taman-tamannya, dengan para pembantunya dan begitu seterusnya, mulai dia berseri-seri senyum kan. Kan begitu Bu, kalau lihat nikmat tuh kan di dunia saja senyum Bu ya. Ibu kemudian ketiban duren, bukan asli ya, kalau asli habislah kepala. Maksudnya ketiban duren, tahu-tahu dapat uang banyak miliaran. Kan senyum-senyum saja Bu. Kenapa? Tenang, hutang rumah selesai, hutang kulkas selesai, hutang ini selesai, semua selesai. Senyum aja dia kan. Itu kalau dapat nikmat tuh. Tapi kalau datang tagihan listrik Bu, itu kan lain tuh. Udah stres nih, listrik mau naik nih. Jadi di dunia saja nampak gitu kalau melihat sebuah nikmat itu, apalagi di sorga yang kenikmatannya tidak bisa dilihat, baru mereka lihat, kenikmatannya tidak bisa didengar dan tidak pernah mendengar. Di dunia tiba-tiba betul-betul dia mendengar, di akhirat seperti apa? Melihat, mendengar, dan sudah tidak dibayangkan karena sudah di dalam sorga. Ya tentu wajahnya naimah berseri-seri. Kemudian yang terakhir adalah wajah-wajah yang radhiyah. Yang radhiyah itu senang, redha gitu ya. Orang redha kan senang Bu. Di dunia saja orang redha itu senang, walaupun susah, yang penting kan redha gitu ya. Ini 4 wajah bagi ahlul imani wal Islam, bagi orang yang beriman dan orang Islam. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Mereka redha, mereka senang karena usahanya sendiri. Ibu kalau sholat kemudian habis sholat senang karena ibu sudah melaksanakan perintah ya. Kemudian ibu puasa, senanglah kalau sudah berpuasa itu kayak senang plong gitu ya, ikhlas. Kapan lagi puasa Ramadan ditunggunya sama dia ya, masih nengok almanak gitu ya. Kemudian ibu sedekah kayaknya puas, kalau ngasih uang sama orang miskin itu kayak puas, kapan lagi kalau saya punya rezeki saya kasih lagi gitu. Itu namanya radhiyah. Kalau orang beribadah seperti itu saja Bu, radhiyah, itu di dunia itu senang sekali rasanya, kayaknya plong gitu ya. Tapi kalau ibadah itu tidak redha, terpaksa Bu, maka kesannya malas-malas, nggak senang melakukan ibadah itu. Kalau sudah datang waktu sholat gitu kan, aduh sholat lagi nih, belum tidur azan, dari mulai itu kan gelisah dia ya. Jadi akhirnya kemudian ibadah itu jadi beban bagi dia. Kayak ibu punya utang sama orang, kalau sudah dibayar tuh plong gitu ya. Gitu juga, jadi sholat itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Kalau sudah sholat kayaknya plong itu maksudnya bukan senang, tapi kayaknya sudah terbayar tuh utang tuh gitu. Begitu ya. Jadi ada orang-orang di dunia saja kita melaksanakan ibadah penuh ikhlas, ridho, ditunggu kapan sholat asar datang, itu sudah bagi kita itu tidak terbebani semua ibadah itu. Apalagi di sorga yang tidak ada ibadah sama sekali.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang yang merasa redha dengan ibadahnya, maka itu orang yang akan mendapatkan redha dari Allah. Jadi kalau dia redha dengan ibadahnya sendiri, maka itu sebab terbesar mendapatkan keredhaan Allah. Demi Allah Bu, mendapatkan keredhaan Allah kata para ulama itu bukan perkara sulit, asal kita mau melakukannya. Contoh umpamanya yang ringan saja, kalau ibu habis makan, ibu mengucapkan alhamdulillah. Habis minum mengucapkan alhamdulillah. Dalam setiap hal ibu katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah ala kulli hal, pada setiap kondisi. Mau susah, alhamdulillah. Ya, sesusah-susahnya saya masih bisa makan. Terus sebelah itu sesusahnya dia susah sampai kurus. Nah, itu ya. Dia masih bersyukur gitu maksudnya ya. Dengan yang ada itu masih disyukuri. Itu salah satu sebab terbesar ibu mendapatkan ridha Allah. Karena memang orang yang seperti ini menerima apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu syarat terbesar untuk dapat ridha. Ketika dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepada dia. Ketika dia tidak ridha akan apa yang diberikan Allah, maka Allah pun tidak akan redha kepada dia. Karena orang yang tidak redha dengan pemberian Allah, biasanya dia menjadikan Allah itu objek celaan. Biasanya seperti itu. Orang yang tidak redha nih pemberian Allah, Allah jadi objek celaan kita tuh. Ya Allah, kenapa aku saja yang susah? Kenapa enggak sebelah saja disusahkan tuh? Nah itu ya. Asih aku aja yang sakit bertahun-tahun, kenapa orang itu sehat-sehat saja? Asih aku aja anaknya nakal, kenapa orang anak-anak baik, anak-anak orang itu baik? Ya karena engkau tidak mendidiknya kan gitu. Jadi malah Allah yang disalahkan tuh. Ya, jangan seperti itu. Ya, lisa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri, maksudnya saat masih di dunia mereka beramal soleh, mereka salat, puasa, membayar zakat, haji, membaca Quran, mereka menjaga diri dari hal-hal yang haram, sehingga di akhirat mereka mendapatkan balasan di mana Allah akan redha kepadanya. Kemudian Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka akan masuk ke dalam sorga yang tinggi. Sorga itu bertingkat-tingkat. Makanya sering saya katakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai ketika memberikan sarahan hadis, Allah memanggil penduduk sorga dan mengatakan iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Bacalah Quran wahai fulan sambil kau naik, maksudnya terbang. Ya, di sorga itu semua manusia akan terbang karena tidak ada gravitasi. Kalau di bumi itu kan ada gravitasi, jadi kita disedot bumi, makanya tidak bisa terbang. Coba kalau keluar angkasa sana, ya kan pada terbang tuh orang-orang yang ke bulan tuh. Nah, di sorga itu tidak ada gravitasi sehingga orang bisa terbang, dikasih rop-rop gitu ya, kasih sayap di punggung, terbang. Ya, Allah mengatakan Iqra, baca Quran, terbang kau ke atas. Pilih tingkatanmu di sorga itu, karena sorga itu tinggi, bertingkat-tingkat, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah gitu ya. Dan terus baca, tartilkan bacaanmu sebagaimana di dunia engkau mentartilkan bacaanmu. Nanti engkau akan mendapatkan tingkatan di mana disesuaikan dengan ayat yang kau baca terakhir di dunia. Artinya semakin banyak membaca Quran, semakin gemar dengan Al-Quran di dunia, maka semakin tinggi tingkatannya. Dari hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beristimbat hukum bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran. 6.500 kurang lebih ayat di Quran kan? Sebanyak itulah tingkatan di sorga. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun atau bagaikan langit dan bumi, pertingkatannya itu ya, luar biasa. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di sorga itu kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Nggak ada di sorga itu orang yang nyelekit ngomongnya itu. Ya, di dunia saja kan Bu ya, orang yang nyelekit ngomongnya itu. Makanya sering saya katakan 3 kaedah yang ibu pasti lalui di dunia. 1, dunia ini bukan tempat istirahat.
Dua, ibu tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. Tiga, ibu pasti mati. Ya. Makanya ada tiga hal. Ibu pasti akan disakiti, ibu pasti lelah, ibu pasti mati. Ya, itu tiga perkara akan dilalui itu. Tidak selamat. Orang tidak akan selamat, orang tidak akan istirahat di dunia. Artinya akan tetap ada ujian. Selesai dari ujian ini datang pula ujian yang lain. Selesai ujian yang lain datang pula ujian yang lainnya. Begitulah dunia, darul bala, tempat ujian.